Oh datanglah Immanuel, tebus umat Israel. Datanglah keluh kesah mana. Oke, kita sekali lagi ya, karena tadi belum kelihatan share-nya. Kita nyanyikan lagi, oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, us umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya, bersuka Israel menyambut sang Immanuel. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur atas segala rahmat yang selalu Engkau curahkan kepada kami di setiap harinya. Kami bersyukur pula atas rahmat kehidupan yang masih kami alami hingga saat ini. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan terang Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengar, menghayati, dan merenungkan maksud dan tujuan manusia diciptakan. Dengan pengantara Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan inspirasi kitab suci. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, kita mendengarkan bacaan dari kitab Nabi Yeremia. Ya, ini adalah bentuk analog atau satu dialog dari Tuhan saja, ya, yang ditangkap oleh Nabi Yeremia pada waktu dia dikandung. Nah, pada waktu dikandung, Nabi Yeremia seakan-akan ya mendengarkan Tuhan yang berkata kepadanya dalam rahim ibunya. Jadi Yesaya itu kemudian merekam lagi, mengatakan lagi pada waktu saya dikandung, ya, saya mendengarkan suara suara Allah, ya. Sebetulnya tidak bisa ya, tidak bisa kemudian kita mengingat lagi apa yang dulu Allah sampaikan pada waktu kita di dalam rahimnya. Tetapi ini kata Nabi Yeremia, ya, bahwa Allah mengenal kita sebelum kita lahir ke dunia, menguduskan kita dan menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya Allah sudah memanggil kita, ya, nanti kalau besar mau jadi apa. Jadi Allah tahu, ya, memanggil kita
kalau sudah besar mau jadi apa? Nah, jadi pertanyaannya adalah kita menerima panggilan Allah. Ya. Semakin kita besar, kita dipanggil. Setiap orang panggilannya masing-masing, berbeda-beda. Nah, di sini Bapak akan mencari tahu ya, setiap anak SMP Santa Maria ya, ketika bersekolah di SMP Santa Maria, sebelum nanti lulus harus tahu panggilan Tuhannya pada dirinya menjadi apa. Ya, kelas 7 mungkin sudah tahu ya. Kemudian kelas 8 semakin tahu dan kelas 9 ya semakin tahu. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya dulu. Nah, bertanya dulu kepada anak ya. Rafael. Halo Rafael. Iya, Pak. Panggilan kamu apa panggilan Tuhan untuk dirimu? Kamu dipanggil Tuhan untuk menjadi apa, Samuel? Halo Samuel. Sorry. Halo Rafael. Ya, Pak. Kamu panggilan Tuhan kepada dirimu apa? Untuk sekolah di SMP Santa Maria. Nah, kamu dipanggil Tuhan untuk sekolah di sini dan nanti ya dipanggil menjadi apa atau cita-citanya apa? Menjadi apa, menjadi Rafael? anak yang berguna. Apa? Menjadi anak yang berguna. Oke, yang spesifik. Anak yang berguna itu anak yang apa? Menjadi apa, Samuel? Noel. Sorry. Rafael. Cita-cita, Pak. Betul. Apa? Pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Oke. Nah, sekarang Jonathan. Cita-citanya apa kalau misalnya sudah besar nanti? Pengen jadi kayak Pak Habibie, bikin pesawat. Oke, ya calon membuat pesawat. Ya, bagus. Henry, cita-citanya apa Henry? Henry? Halo, ya cita-citanya apa? Henry? Ya. Aduh, nggak kedengaran ini. Yang kedengaran Henry. Oke, apakah ada yang membuka kamera lagi? Ya, Ray, cita-citanya apa Ray? Kalau saya sih Pak, sama kayak yang si sebelumnya, saya juga mau jadi pembuat pesawat Pak. Menjadi apa? Pembuat pesawat Pak. Oh, pembuat pesawat. Nah, bagus ya. Di sini anak-anak sudah mempunyai cita-cita. Nah, itu panggilan Tuhan kepada dirimu kok sudah besar nanti. Nah, sejak kapan kamu menyadari panggilan itu? Dan dengan cara apa Tuhan memanggilmu? Kemudian bagaimana tanggapanmu? Nah, kita akan lihat ya orang yang dalam kesehariannya. Dua setengah tahun berlalu begitu cepat sejak sang ayah pergi menghadap Ilahi, meninggalkan Ari Arianto, sang muda, dan kedua adik Ari yang masih kecil. Tak terasa pula, selama 2 tahun setengah bocah berusia 14 tahun ini
berjuang menggantikan sang ayah mencari nafkah bagi keluarganya. Jadi aku pernah nuntut ke danang, dan perasaan itu hari gitu, nuntut ke danang nanti. Logika aja nah. Panggilan dari dua adiknya seolah menjadi pertanda bagi Ari untuk segera bersiap ke sekolah. Pengumpulan nira pohon aren dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Karenanya, begitu fajar menyingsing, Ari sudah mulai mengumpulkan nira. Sekaligus pula membuat torehan sandapan baru pada mayang buah aren. Ada 5 pohon aren besar yang harus ia ambil niranya setiap hari. Karenanya ia harus bergegas agar tak terlambat ke sekolah. Aldi dan Denny Saputra adalah adik Ari. Aldi kini berusia 10 tahun dan tengah duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Sementara si bungsu Denny masih berusia 8 tahun dan menempuh pendidikan di kelas 2 sekolah dasar. Masih kecil memang, tapi kemandirian mulai terbentuk dalam jiwa kedua bocah ini. Nira-nira yang diperoleh Ari segera dikumpulkan dalam kuali besar, seraya dipanaskan agar tak cepat menjadi basi dan masam. Bila hasil sadapan kemarin sore dan pagi ini jumlahnya mencukupi, pengolahan gula aren pun bisa langsung dilakukan. Tugas memasak nira menjadi tanggung jawab Esah sang bunda. Bertahun-tahun berkutat dengan pembuatan gula merah ini, membuatnya jeli menilai kualitas nira untuk dibuat gula. Untunglah cukup banyak nira yang Ari peroleh pagi ini. Dalam kondisi dingin, pohon aren akan menghasilkan air nira yang lebih banyak dibandingkan pada siang hari. Sambil dituang, nira disaring untuk membuang serpihan kayu dan kotoran lain yang terikut, juga untuk mengambil remahan daun jambu biji. Nira pohon aren mudah sekali mengalami fermentasi. Karenanya, penyadap menggunakan beberapa campuran, seperti daun jambu, untuk menghindari nira menjadi asam saat ditampung di atas pohon. Jenazah terencana dengan dapat biasa setengah terus jenazah bisa salah jadi taikan malam jenazah maka satu udah jenazah gimana gitu masih terus maka lakukan usung-usungan. Sebagai teman nasi, keluarga ini terbiasa memanfaatkan sayur-sayuran yang mereka dapatkan di pekarangan rumah. 30-an tahun hidup bersama suaminya, Esah dikaruniai 8 orang anak. 5 anak tertuanya kini hidup terpisah bersama keluarga mereka. Karena kondisi mereka pun tak jauh lebih baik dari sang bunda. Bagi Esah, ketiga anak-anaknya ini adalah segala-galanya. Esah terus berupaya agar ketiga buah hatinya ini bisa terus menempuh pendidikan dan merantai masa depan yang lebih cemerlang. Berbekal restu dan doa dari sang ibunda, Ari, Aldi, dan Denny bersama menuju sekolah. Ari kini duduk di bangku kelas 1 sekolah lanjutan pertama. Sebagai anak tertua, ia selalu berupaya menjadi pelindung kedua adiknya.
Ia bertanggung jawab pula dalam membimbing Aldi dan Dewi, menggantikan peran sang ayah yang telah tiada. Sekolah kami bergerak berkawan yang justru sekolah untuk kita juga terkesir dengan kalau sampai kayak kelas tahu sok belajar kalau belajar kami itu ada buku di guru pagi dibutuhkan paling besar. Perjalanan menuju ke sekolah tidaklah mudah. Kaki-kaki kecil ini harus sangat berhati-hati dalam setiap langkah. Tidak hanya menempuh jalan setapak di antara belukar, ladang, dan pepohonan. Ari dan kedua adiknya harus rela melintasi jalan tanah liat mendaki. Tangga bambu inilah satu-satunya sarana bagi mereka melintasi tebing jurang bebatuan. Seolah menjadi gerbang utama keluarga Ari untuk bisa menikmati peradaban berbeda di luar sana. Tak hirau akan licinnya anak tangga usai hujan dari malam, kaki-kaki bocah ini tetap mantap langkah. Menapak satu demi satu anak tangga menuju atas tebing. Hanya 2 tangga yang dibuat untuk memudahkan mereka memanjat dinding batu terjal ini. Selebihnya mereka harus mencari pijakan sendiri untuk mencapai permukaannya. Dari sini jarak sekolah Ari tidak jauh lagi, hanya sekitar 1,5 kilometer saja. Sebab ketemu mulai cakap ngawas, cakap sekolah, itu yang itu biasa cakap. Saat anak-anak sekolah, Esa sang bunda kembali menekuni pengolahan gula aren. Ya, bukanlah Esa menolak pekerjaan lain yang bisa menambah pendapatan keluarganya. Kondisi fisik Esa yang tak sempurna membuatnya sulit untuk melakukan pekerjaan lain yang membutuhkan keterampilan tangan. Pergelangan tangan kanan hingga ruas-ruas jarinya tak berkembang dengan sempurna. Hingga untuk aktivitasnya sehari-hari, Esa hanya bisa mengandalkan kekuatan tangan kirinya saja. Musim setengah, kekurangan dari anggun, kekurangan jadi anggun, kekurangan kayak kepada orang itu terus berangsiat kayak. Sembari menunggu di ruang petang, Esa menyiapkan peralatan untuk mencetak gula aren. Alat-alat cetak yang ia gunakan cukup sederhana. Hanya beberapa ruas bambu yang dipotong pendek, serta sebuah papan kayu yang digunakan sebagai alasnya. Kini Nira telah membentuk karamel berwarna kecoklatan. Di saat seperti ini, Esa harus selalu terus mengaduk Nira secara perlahan, agar tidak kering dan gosong di bagian bawah. Untuk mengetahui tingkat kematangan Nira cukup tanah dan siap untuk dicetak, Esa mengujinya dengan cara sederhana, yakni dengan memasukkan sedikit karamel ini ke dalam air bersih dingin. Jika cairan gula kental ini mudah menggumpal, berarti Nira sudah tanak dan siap dicetak. Nira yang kurang tanak bisa menyebabkan gula aren nantinya mudah rusak atau cepat berjamur. Cairan gula yang telah tanak tak langsung bisa dicetak. Ditunggu sampai suhu sedikit berkurang dan mencapai kekentalan yang cukup. Bila terlalu encer, gula akan meleleh dan tidak bisa terbentuk dalam tabung bambu. Bila tingkat kekentalan tercapai, gula aren cair dituang ke dalam cetakan bambu berdiameter 5 cm ini. Diisi hingga penuh dan didiamkan sampai gula membengkak.
lalu menunggu hingga mengeras sepenuhnya. Dalam kondisi setengah beku, gula aren bisa segera dikeluarkan dari cetakan. Selanjutnya gula aren yang juga sering disebut dengan gula merah ini diangin-anginkan hingga dingin dan mengeras sempurna. Jika tidak, gula aren mudah rusak dan bercampur. Ya, itu adalah perjuangan dari mamanya. Nah, anak-anak, melihat tadi perjuangan dari anak yang tadi ya, sebetulnya kita ya lebih mudah ya. Kita di perkotaan ya itu lebih mudah untuk ke sekolah ya, ada angkot ya, ada aspal ya. Tapi tadi ya harus menaiki tangga. Nah, sekarang kalau kita diberi lebih ya, lebih mudah ya, maka kita juga teringat pada nas kitab suci di Lukas 12 ayat 48. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi, anak-anak yang banyak diberi fasilitas, misalkan kayak HP, ya, kemudian belajar yang lebih penerangannya lebih bagus, ya, akan banyak dituntut. Maka dari itu, ya, pergunakanlah fasilitas yang ada padamu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Sekarang mari kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa telah menciptakan manusia dengan segala keunikannya. Melalui sabdanya, kita telah belajar dari teladan Yeremia, pribadi yang mau mendengarkan panggilan Allah. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Ya Bapa, sudilah Engkau membimbing kami untuk mau mendengarkan panggilan-Mu, supaya kami dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita Ya Bapa, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memanggil kami masing-masing menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Kami mengucapkan puji syukur kepadamu karena kami boleh belajar di tempat ini dengan baik. Berkatilah kami agar kami mau menanggapi panggilan-Mu dengan penuh tanggung jawab dan penuh rasa syukur. Kami berdoa untuk mereka yang masih kesulitan dalam menempuh pendidikan. Semua mereka tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kami berdoa untuk penilaian akhir semester yang sedang kami jalani, baik itu penilaian unjuk kerja maupun melalui tes menggunakan IMSIS. Ya Bapa, kami serahkan semua tugas dan tanggung jawab kami kepadamu. Biarlah semua yang kami kerjakan menjadi persembahan hidup yang harum mewangi bagimu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau menciptakan kami dengan sungguh baik, namun karena dosa kami menjauh daripadamu. Bimbinglah kami agar dapat bertobat, sehingga kami mau mengarahkan diri kepadamu dengan lebih sungguh.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami supaya kami dapat bertumbuh bersama dalam iman, sehingga semakin nyatalah kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami percaya Engkau selalu mendengarkan dan memberkati kami, supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Doa yang jauh dari sempurna ini, kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas permenungan yang boleh kami lakukan. Melalui Nabi Yeremia, kami belajar supaya mampu memaknai dan memahami panggilan kami masing-masing. Semoga melalui permenungan ini, kami semakin mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang matang dalam memaknai dan menghargai hidup kami. Dengan pengantara Kristus, Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat Advent sudah selesai. Kita tutup dengan lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Baik, saya serahkan kepada Bu Dina